Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nanda Putri, NIM 23017101, Prodi Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya bakal membuat tugas PKWU, yaitu menjelaskan resum podcast episode 4 dan 5, strategi kewirausahaan dan etika dalam berbisnis berwirausaha. Resum podcast episode 4, Gebiar Kuliner Minang sebagai destinasi wisata. Video yang saya dapatkan kesimpulannya ialah seperti ini. Kalau berjuang untuk wirausaha, kita paham jadinya. Kita jelaskan paparannya supaya sesuai ekspektasi. Dari segi kerja di bidangnya, dari segi perkembangan teknologi. Kalau sudah di satu tempat, harus berpindah. Apa tujuannya? Menuntut ilmu dekat dengan orang tua. Kalau kita mau jual produk, ini tinggal beberapa industrinya. Kita cari yang lain. Ternyata sudah dipakai kebutuhannya. Rebranding ini tidak di SKK, tidak dilewati. Kita lakukan kearifan lokal. Contohnya rendang. Rendang ini kita ceritakan semuanya. Semuanya bakal didegradasikan wirausaha tersebut. Kita bangun sentra industri rendang. Apa yang dilakukan? Ini dibangun untuk UMKM. Kita lakukan perizinan, dilakukan sertifikasi. Kita tahap dan bisa dimanfaatkan untuk semua orang. Misalnya rendang. Rendang sebagai produk yang dibawa ke salah satu luar negeri. Kita juga mendukung program untuk membuat rendang. Resum podcast episode 5, Potret Pengusaha Muda Minang. Menjadi pengusaha bukanlah hal yang mudah. Pengusaha itu pasti berani ambil resiko, termasuk bangkrut. Lebih bagus pilih pasar yang pesaingnya banyak ketimbang pasar yang sedikit pesaingnya, sehingga banyak konsumen yang datang. Walaupun pesaing banyak tidak masalah, intinya dengan strategi yang telah disediakan dengan matang. Strategi lainnya bisa ikut perkembangan teknologi seperti promosi di media sosial. Cara yang lain berinteraksi dengan banyak orang, latih public speaking, jangan ikuti hal-hal yang negatif dan carilah mentor. Strategi kewirausahaan membutuhkan aksi yang nyata yang di dalamnya terdapat kesempatan untuk setiap orang. Entrepreneurial mindset terkait dengan tindakan. Managing result strategically menjaga keunggulan kompetitif. Yang diperlukan strateginya yaitu perubahan barang dan jasa, analisis SDM, penetrasi pasar, investasi, keunggulan strategi perusahaan. Strategi bagi pemimpin pasar agresif, tidak ada anggapan bahwa perusahaan tidak ada tantangan. Bagi bukan pemimpin pasar, gunakan kompetensi terbaik, mengembangkan strategi. Strategi yang lainnya, petakan bersaing, keberhasilan produk, mengambil langkah positif. Pengelolaan usaha, strateginya, langkah sukses bisnis adalah beraksi, langkah asli, administrasi. Dua fungsi perencanaannya yaitu sebagai pedoman untuk mengajukan kebutuhan. Perencanaan bisnis ada ringkasan eksekutif, pernyataan misi lingkungan usaha, perencanaan pemasaran, tim manajemen, finansial, aspek legal, jaminan asuransi, orang penting, pemasok, dan risiko. Perencanaan pemasaran menentukan kebutuhan memilih pasar sasaran khusus. Strategi perencanaan pemasaran berorientasi pada pelanggan, kualitas, kenyamanan, dan pasti kecepatan pelayanan. Strategi pemasaran, penetrasi pasar, pengembangan produk, segmentasi pasar. Kiat pemasaran usaha baru, peluang pasar, barang yang diperlukan yang mereka butuhkan, kualitas yang tepat, target yang dicapai. Teknik pengembangannya ada pengembangan skala ekonomis, perluasan cakupan usaha. Strategi kewirausahaan, perubahan produk, penetrasi pasar, modal investasi, analisis SDM, pesaing, keunggulan strategi, penentuan harga, interaksi. Kompetensi wirausaha berfokus pada pasar, mengamal pendanaan, membangun tim manajemen, memberikan peran khusus. Strategi pengembangan usaha, misi, tujuan, strategi, kebijakan. Etika bisnis dalam wirausaha. Etika dan norma-normanya aspek yang harus mendapatkan perhatian dalam mengelola kegiatan bisnis. Dua jenis stakeholder, internal stakeholder, external stakeholder. Yang mengaruhi keputusan bisnis, pengusaha, pemasok bahan baku, organisasi pekerja, pemerintah, bank, investor, penanam modal, masyarakat umum, pelanggan yang memberikan produk. Tingkatan norma etika ada hukum, prosedur organisasi, sikap mental. Kerangka kerja etika, ngakui dimensi etika, identifikasi stakeholder, membuat pilihan alternatif, memiliki tanggapan etika yang baik. Tipe manajer ada manajemen immoral, manajemen amoral, dan moral. Prinsip etika dan perilaku bisnis, kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang lain, hormat pada orang lain, bertanggung jawab. Cara mempertahankannya, ciptakan kepercayaan, kembangkan kode etik, adil, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit etika, pertahanan standar, hindari etika yang tercela, libatkan karyawan. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, karyawan, pelanggan, investor, masyarakat. Sekian video yang saya jelaskan di tugas PKWU ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Salah dan jaga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.